Ketika Fadil Imron, Kapolda Metro Jaya memberikan keterangan pers, versi dia kan? Iya. Dan semua wartawan, aduh dengan segala hormat dan mohon maaf, saya sungguh-sungguh prihatin mengutip bulat-bulat apa adanya. Ya itu kan memang jurnalisme muda. Bukan jurnalisme kiri kanan, itu jurnalisme muda. Gitu ya. Iya, jurnalisme muda. Nah, karena itu kemudian kita Selasa malam itu rapat di kantor PFNN, kita mesti datang ke lokasi. Oke. Saya bilang, oke, gue yang datang. Saya bilang gitu. Kalau karena saya bilang, oh, kalau yang datang cocok, lu gila soalnya katanya gitu kan. Dan di lapangan saya temukan begitu banyak hal yang berbeda. Okay. Kalau nggak mau disebut bertentangan, berbeda banget. Misalnya tentang jumlah orang yang diambil tindakan tegas dan terukur oleh siapa namanya Fadil Imron. Okay. Dia bilang 10 orang, 6 mati, 4 kabur. Yeah. Itu tidak ada cerita 10 orang. Setiap mobil laskar ada 6 orang. Yeah. Bagaimana 4 orang dari mana gitu loh? Kalaupun ada 10 orang, mau taruh di mana orang tuh mobil mini ke? Dan sampai sekarang cerita 4 yang mati nggak jelas. 4 yang kabur nggak jelas. Dan kalaupun ada 10 orang betul-betul, nggak bisa kabur, bos. Iya. Jadi di sebelah kiri itu semak-semak tinggi, di sebelah kanan itu jalan tol dengan kecepatan yang cukup tinggi dan frekuensi kendaraan yang cukup padat. Di depan, di belakang polisi puluhan. Mau lari kemana gitu loh. Belum lagi cerita yang lain-lainnya dan sebagainya. Jadi itu yang membuat saya, oh ini masalahnya. Jadi dalam laporan 103 halaman kalau nggak salah itu sungguh-sungguh menunjukkan bagaimana Komnas HAM secara sangat telanjang, karena saya sebut telanjang karena kita tahu prosesnya, itu ikut menjadi bagian dari upaya sistematis negara ini menutupi bahkan menghapus jejak pembunuhan baik pelaku maupun terutama otaknya. Saya kasih beberapa contoh misalnya ya, bagaimana Komnas HAM yang dibiayai oleh negara dari APBN uang rakyat itu dia tidak bisa mengungkap mobil Land Cruiser hitam. Okay. Yang datang ke lokasi, siapa penumpangnya, pangkatnya apa, jabatannya apa. Walaupun dalam laporan dia sebutkan. Ya, disebut. Bahkan hanya untuk nomor polisi pun tidak bisa. Oke. Seremeh itu pun tidak bisa. Jadi itu ternyata memang bukan tidak bisa, tapi memang sengaja ditutupi. Komnas HAM kepada kita wartawan yang hadir pada konferensi pers pertama, dia dengan sangat yakin dan bangga menyebut kami pendapat dan memeriksa ratusan ribu foto, ratusan ribu film termasuk yang CCTV bla bla bla. Yeah. Tapi di situ misalnya tidak dijelaskan tentang, dia hanya menyebutkan apa yang namanya gesekan apa nama itu ya. Dan dari awal dia menyebut itu petugas. Sampai disebut bahwa kalau saja misalnya laskar itu tidak menunggu di kilometer 5 menunggu petugas, itu kan salah. Dari mana anak-anak itu tahu itu petugas? Dulu waktu saya pertama jadi wartawan tahun 91, pertama sekali redaktur pelaksana saya itu bilang, Edi taruh di kepalamu siapapun narasumbermu, apalagi secara khusus itu pejabat pemerintah, mau sipil, militer, polisi, taruh di kepalamu, I don't believe you. Di kepala aja, jangan diomong gitu. Nah itu makanya ternyata sesuai dengan kode etik jurnalistik yang nomor 3 itu, bahwa setiap wartawan itu menguji informasi. Nah ketika Fadil Imron, Kapolda Metro Jaya memberikan keterangan pers, versi dia kan? Iya. Dan semua wartawan, aduh dengan segala hormat dan mohon maaf, saya sungguh-sungguh prihatin mengutip bulat-bulat apa adanya. Televisi. Ya itu kan memang jurnalisme muda. Bukan jurnalisme kiri kanan, itu jurnalisme muda. Gitu ya. Iya, jurnalisme muda. Nah karena itu kemudian kita Selasa malam itu rapat di kantor PFNN, kita mesti datang ke lokasi. Oke. Saya bilang, oke, gue yang datang. Saya bilang gitu. Kalau karena saya bilang, oh, kalau yang datang cocok, lu gila soalnya katanya gitu kan. Dan di lapangan saya temukan begitu banyak hal yang berbeda. Kalau nggak mau disebut bertentangan, berbeda banget. Misalnya tentang jumlah orang yang diambil tindakan tegas dan terukur oleh siapa namanya Fadil Imron. Dia bilang 10 orang, 6 mati, 4 kabur. Itu tidak ada cerita 10 orang. Setiap mobil laskar ada 6 orang. Bagaimana 4 orang dari mana gitu loh. Kalaupun ada 10 orang, mau taruh di mana orang tuh mobil mini ke? Dan sampai sekarang cerita 4 yang mati nggak jelas. 4 yang kabur nggak jelas. Dan kalaupun ada 10 orang betul-betul, nggak bisa kabur, bos. Jadi di sebelah kiri itu semak-semak tinggi, di sebelah kanan itu jalan tol dengan kecepatan yang cukup tinggi dan frekuensi kendaraan yang cukup padat.
Di depan, di belakang polisi puluhan. Mau lari kemana gitu loh. Belum lagi cerita yang lain-lainnya dan sebagainya. Jadi itu yang membuat saya, oh ini masalahnya. Nah, kembali ke Komnas HAM tadi, rakyat publik itu punya harapan besar bahwa lembaga yang dibiayai oleh negara sesuai dengan tupoksinya ya, memastikan penegakan HAM secara benar, secara adil, memastikan negara terutama tidak melakukan pelanggaran HAM. Ya, jadi kalau perspektif HAM itu adalah to protect, melindungi, ya, to fulfill, Memenuhi, itu memenuhi, ya. dan menghormati, to respect. Gitu. Ya, Nah, ini tuh melindungi, menghormati, dan memenuhi. Dan itu, dan ini di sini dibuka. Tadi Bung Riyadi sebut ada di bab 4. Ini khusus tentang Komnas HAM ya. Dan memang saya sebagai orang yang ikut terlibat walaupun di awal-awal kisah 16 kali ini sungguh-sungguh sangat prihatin gitu loh. Kami di TP3 punya laporan Komnas HAM yang diberikan kepada Presiden. Oke. Dan itu Resmi dan asli ya pastinya ya. Fotokopi. Maksudnya isinya asli. Asli resmi karena apa? Itu dapat dari kantor Kemenko Polhukam. Jadi ketika Soalnya ada juga bupati bilang itu ijazah asli. Asli kata yang jual ya. Iya. Kata yang jual asli. Jadi dalam laporan 103 halaman kalau nggak salah itu sungguh-sungguh menunjukkan bagaimana Komnas HAM secara sangat telanjang, karena saya sebut telanjang karena kita tahu prosesnya, itu ikut menjadi bagian dari upaya sistematis negara ini menutupi bahkan menghapus jejak pembunuhan baik pelaku maupun terutama otaknya. Ini pendapat dari TP3 ya? TP3 ya? TP3 resmi. Jadi mudah-mudahan nanti kalau Komnas HAM membantah ya bantah ya. Karena ini kan buku ini kan juga sudah beredar. Yeah. Jadi apa yang disampaikan oleh Mas Edi itu tidak lebih dari apa yang tertera di buku ini. Silakan. Saya kasih beberapa contoh misalnya ya. Bagaimana Komnas HAM yang dibiayai oleh negara dari APBN, uang rakyat, itu dia tidak bisa mengungkap mobil Land Cruiser hitam. Yang datang ke lokasi, siapa penumpangnya, pangkatnya apa, jabatannya apa. Walaupun dalam laporan dia sebutkan. Disebut. Bahkan hanya untuk nomor polisi pun tidak bisa. Seremeh itu pun tidak bisa. Jadi itu ternyata memang bukan tidak bisa, tapi memang sengaja ditutupi. Kemudian sengaja ditutupi itu adalah analisisnya ya? Ya, ada di sini ada analisis, ada anotasi, ada analisis hukum ya. Di bab 4 anotasi catatan tentang pelaporan Komnas HAM, yang kelima kan nggak mungkin juga Komnas HAM sengaja kami tutupi, nggak mungkin. Nggak mungkin. Itu analisis. Oke. Lalu bagaimana Komnas HAM sebagai lembaga independen harusnya itu berpihak, nggak usah yang rumit-rumit. Dari penyebutan saja, kita semua umat Islam pada umumnya menyebut HRS, mengawal HRS, Habib Rizik Syihab. Dalam laporan 103 halaman, dalam 8 halaman khusus, yang itu jelas-jelas Komnas HAM menyebut dari informasi dari EPI. Itu pun menggunakan kata MRS. Muhammad Rizik Syihab. Padahal nggak mungkin orang EPI. Nggak mungkin EPI MRS. Apalagi di halaman-halaman lainnya. Jadi apalagi RMS. Republik Maluku Selatan tuh kalau RMS itu. Jadi bagaimana dia menyaring begitu rupa gitu loh, menunjukkan keberpihakan. Saya sebagai sama-sama kita main YouTube begini, kadang-kadang saya baca berita, kadang-kadang lidah saya dalam alam bawah sadar saya sulit menyebut minggu. Demikian kata Refli Harun kepada hari tanggal sekian minggu. Saya tiba-tiba jadi Ahad gitu. Itu kan alam bawah sadar saya gitu loh. Karena Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu itu Arab semua. Tiba-tiba Minggu. Nggak tahu dari mana itu Minggu. Tapi kan saya harusnya bacanya Minggu, orang saja baca kok apa adanya gitu kan. Nah ini terjadi kepada Komnas HAM. Jadi bagaimana Komnas HAM mengikuti langgam polisi. Polisi sengaja memperkenalkan, menyodorkan, menggaungkan, mempropagandakan MRS. Muhammad Rizik Syihab. Karena polisi tahu betul kalau orang Islam, pengikutnya apalagi pecintanya, itu menyebut HRS, Habib Rizik Syihab, itu ada rasa hormat. Ada rasa takzim. Nah, itu yang hendak dikikis. Dan Komnas HAM tanpa malu-malu ikut langgam MRS. Tidak ada satu kata pun HRS di sana.
Oke. Bahkan tadi saya bilang, bahkan untuk laporan dari keterangan FPI pun jadi MLS. Konon JPU itu banding karena Iya, disebut karena majelis hakim menyebut Habib. Bayangin. Luar biasa itu. saya ngutip dari Babe Aldo juga itu. itu viral juga. Iya. Kenapa menjadi banding antara lain karena Habib karena majelis hakim menyebut Habib Rizik Sihab. Gitu ya. Oke. Jadi itu beberapa hal yang menunjukkan Komnas HAM itu bekerja sungguh-sungguh tidak pada tempatnya. Oke. Komnas HAM kepada kita wartawan yang hadir pada konferensi pers pertama, dia dengan sangat yakin dan bangga menyebut kami pendapat dan memeriksa ratusan ribu foto, ratusan ribu film termasuk yang CCTV bla bla bla. Iya. Tapi di situ misalnya tidak dijelaskan tentang, dia hanya menyebutkan apa yang namanya gesekan apa nama itu ya. Dan dari awal dia menyebut itu petugas. Sampai disebut bahwa kalau saja misalnya laskar itu tidak menunggu di kilometer 5 menunggu petugas, Iya. itu kan salah. Dari mana anak-anak itu tahu itu petugas? Tidak tahu, Dan tidak. itu pernah juga di amplify oleh Pak Mahfud ya. Nah, Jadi itu karena bentrok tidak akan terjadi kalau Iya. mereka tidak menunggu petugas. tidak atau bahkan memprovokasi petugas. Ya. Itu sebuah apa ya? Karena mereka tidak tahu kalau itu petugas. nggak Ya. tahu petugas. Karena Dan saya kira juga bodoh mereka kalau dia tahu itu aparat penegak hukum malah ditantang gitu. Ya, mereka nggak pakai mobil, Iya. mobil polisi tidak ada identitas polisi, mau sirine kayak mau stiker kayak mau apa nggak ada. Kemudian mereka tidak berpakaian uniform seragam. Kemudian ketika mereka membuka kaca melewati mobil Habib Hanif, Iya. itu tidak menunjukkan ID card. Woi, gue polisi, woi. Yang ada justru tangan jari tengahnya gitu. Ya, sorry, Ditunjukkan ya. gitu ya. Itu tanda kotor lah itu ya. kotor ya, jari Ya. tengahnya ditunjukkan Iya. ya. Jadi itu kan sama sekali. Jadi tapi dalam laporannya Komnas HAM secara tidak malu-malu, bahkan secara tidak tahu malu, menurut saya sorry banget ya, siapa Taufan Damanik, siapa lagi Khairul Anam dan kawan-kawan, sorry banget, Anda kerja sungguh sangat mengecewakan. Saya tadinya mencoba berhusnuzon. Kenapa mereka begitu? Sesuai keterangan pers mereka satu lembar bahwa tim Tapi ini channel ini juga mengundang Komnas HAM ya, kalau mau protes nggak apa-apa. Biar nanti datang ke sini nggak apa-apa. boleh. Silakan. Jadi Atau dikonfrontir dua-duanya juga. boleh. Iya, oke. Jadi saya berhusnuzon, berpositif thinking. Kenapa mereka begitu? Karena seperti penjelasan mereka dalam satu lembar penjelasan siaran pers itu, mereka mengatakan individu tim ini mengalami doxing dan tekanan. Oke. Jadi bisa jadi karena ditekan sehingga mereka melintir begitu. Tapi kemudian teman-teman saya bilang, loh itu kan risiko mereka. Mereka tahu bahwa mereka duduk di situ, mereka orang-orang terpilih, kan bukan sembarangan asal comot. Iya. Mereka tahu bahwa kerja-kerja ini tadi amar ma'ruf nahi mungkar. Iya. Kalau amar ma'ruf mengajak kebaikan relatif hampir tidak ada risiko. Iya. Tapi begitu nahi mungkar, kalian pasti berhadapan dengan Tapi risiko. kalau soal pejabat publik tadi memang aturannya memang tidak boleh pilih sembarang. Nah, Kalau yang terpilih sembarangan itu berarti ada kesalahan prosedur. kayaknya saya tahu dia mengarah kemana, tapi bukan itu sekarang kita bicara ya. Oke, silakan gimana? Jadi tadi saya mencoba memahami, memaklumi bahkan ya. Tapi nggak boleh dong, kalian kan kerja dengan uang rakyat. Kalian harusnya bekerja untuk rakyat, bukan untuk justru kami menyimpulkan di sini. Kalian justru berperan aktif, ikut menutupi jejak pelaku dan bahkan ini apa namanya otaknya. Terlampau banyak kejanggalan-kejanggalan di sini nanti kalau bukan bermaksud promosi karena ini sama sekali nggak ada bisnisnya, nggak ada komersialnya. Selain tadi Bung Refli mengatakan yang berminat bisa dapat soft copy-nya, kami sedang mengumpulkan uang untuk mencetak lebih banyak ini, supaya lebih banyak orang bisa mendapatkan. Tapi untuk itu memang kami perlu uang, dan untuk itu nanti ada nomor yang kita bisa sebarkan. Ini kita jual 100.000 supaya bisa cetak ulang lebih banyak lagi. Rakyat harus tahu.